kembali dengan channel Ayah Mencoba Sendiri. Kali ini kita kedatangan baterai impact wrench merek Reyain. Kondisinya rusak atau tidak mengeluarkan tegangan. Kalau tidak salah ini jumlah baterainya sekitar 5, jadi keluarannya sekitar 20 volt. Kenapa 20 volt? Karena kalau per buah baterai itu posisi keadaan terisi penuh sekitar 4 volt. 4 kali 5 berarti 20 volt ya. Kita coba ukur posisi awalnya. Jangan lupa pastikan selektor pada posisi di atas batas ukur yang mau diukur, yaitu kita pindahkan di posisi 200 volt. Oke, kita coba ukur. Ini kita belum tahu posisi kutubnya ya, kita ukur saja. Palingan yang berbeda nanti tampilan di ini. Itu muncul minus 19, berarti terbalik ya. Kita balik kutubnya seperti ini. 19,7 ya. Oke, 19,7. Tetapi ini sebenarnya sudah sempat dilakukan sedikit penyelderan pada bagian konektor baterai, nanti saya tunjukkan, tapi awalnya tidak ada tegangan sama sekali. Jadi sekarang sudah keluar, namun ketika kita coba dengan beban, maka yang terjadi adalah ini unit yang posisi normal. Kita coba hidupkan. Nah, ini hidup ya, dengan baterai yang berbeda. Oke, kita ini agak keras ya. Oke, kita coba di posisi baterai yang berbeda dengan posisi normal ya, dengan unit ini pasangannya. Ini mereknya Dagmara. Kita tes ya, normal ya. Nah, nanti kita pastikan apakah unit baterai ini dapat diterapkan di sini. Tapi prinsipnya bahwa ini dapat digunakan dengan jenis baterai yang berbeda, tetapi prinsipnya kita harus pastikan bahwa tipe baterainya sudah satu tipe. Kalau ini contohnya, ini modelnya sama persis, bisa dilihat dari bentuk konektornya. Ini tipe LXT. Jadi kita coba. Ini yang posisi normal ya. Sekarang kita coba dengan yang unit yang boleh dibilang masih sedikit bermasalah. Nah, ini lihat, bisa dilihat kedip. Nah, terkadang muncul tegangannya seperti yang terukur tapi hilang gitu, muncul hilang gitu. Jadi ini ada masalah. Oke, itu hanya untuk memastikan bahwa posisi awal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita fokus pada baterai yang bermasalah ya. Jadi ini bisa disingkirkan. Kita buka covernya. Kalau ini saya posisi, karena tadi sempat saya bilang bahwa sudah pernah dicoba untuk melakukan penyolderan pada bagian konektor baterainya, nanti saya tunjukkan. Oke, kita buka ya, kita buka. Nah, ini posisi dalamannya ya, posisi BMS nya. Ini seperti dibilang tadi bahwa jumlah baterainya ada 5. Kita copot saja supaya lebih memperjelas. Nah, ini jumlah baterainya ada 5. Masing-masing baterai tertulis di bodinya itu dengan kapasitas 2 ampere atau 2000 mAh dengan tegangan tertulis pada bodi 3,7 volt. Tapi kita tahu bahwa kalau sudah li-ion itu posisi terisi penuh kisarannya 4, bisa sampai mencapai 4 volt. Oke, berarti kita sudah pastikan bahwa 5. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa sebelumnya sudah dilakukan penyolderan. Mungkin bisa difokuskan. Nah, ini sudah dilakukan penyolderan karena ini terjadi korosi, sehingga sudah dilakukan penyolderan, sehingga awalnya tegangan tidak keluar sama sekali.
sekarang sudah keluar, namun boleh dibilang tidak stabil ya. Ini bisa jadi ada beberapa bagian konektor yang belum tersolder dengan baik. Ini karena tadi ketika di awal dibuka ini ada korosi ringan di sini, sehingga sudah dibersihkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan cairan thinner yang disimpan di wadah yang tidak mudah menguap. Ini ada wadahnya khusus. Ini bisa dibersihkan dengan menggunakan kuas yang dipotong pendek supaya mudah, jadi bisa diaplikasikan. Jadi cukup tinnernya diambil menggunakan kuas terus dibersihkan. Ini sudah dibersihkan, tapi hasilnya belum maksimal, sehingga mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini, maka pertama kita pastikan dulu baterainya gitu. Baterainya apakah masih terukur dalam keadaan baik atau tidak, karena apabila baterainya sudah rusak selnya, maka upaya untuk perbaikan itu boleh dibilang bisa jadi tidak membuahkan hasil, karena kalau baterainya diganti otomatis ini sudah lebih murah dilakukan pembelian unit baru dibandingkan dengan kita membeli secara terpisah baterainya, karena baterainya juga lumayan mahal. Kalau untuk Li-ion 18650 itu harganya bervariasi tergantung ampernya. Oke, pertama kita pastikan dulu kapasitas baterai ini apakah masih normal atau tidak. Oke, kita buka pelindung kutubnya, ada 2 bolak-balik. Nah, ini kita bisa lihat nanti ini posisi B plusnya di sini dan B minnya ini, berarti pergerakannya dari posisi baterai awal itu kita lihat di sini. Coba didekatkan ya, ini posisi B1 nya, B1 nanti didekatkan lagi, B1, B2, B3, B4 dan B plus. Berarti nanti kita lihat apakah daya baterai ini sesuai dengan tulisan yang tertera. Jadi kalau B1 berarti tegangan awal yang masuk adalah kisaran 3,7 sampai 4 volt. B2 dia berlaku kelipatan, atau misalnya 4 ya dikali 2 jadi 8. B3 itu 12, B4 itu 16, dan yang terakhir B plus itu adalah 20 volt. Oke, kita coba lakukan pengukuran. Kita cek baterainya. Ini unit BMS nya di sini kan sudah tertera, jadi kita cek baterainya dulu. Oke, kita pindahkan, kita pastikan tetap itu. Oke, kita ukur coba. Ini posisi minnya, plusnya di sini. Oke, terukur 3,4 atau 4 volt. Terus B2 nya, B2 ini posisinya di sini. Ini B2 nya 8 volt ya. Terus B3 nya kita lihat posisi B3 nya di sini 12 volt, dan B4 nya terukur 16 volt, serta B plus nya harusnya terukur sebesar 20 volt. Oke, 20 volt. Oke, 20 volt berarti baterainya berfungsi, masih normal, karena masih masih dengan kisaran total tegangan yang merupakan akumulasi dari 5 baterai, yaitu 20 volt. Oke, sekarang kita akan lakukan pembersihan sekali lagi, karena kita akan melakukan penyolderan ulang bagian konektor yang saya sebutkan tadi, dari B1 sampai B4 atau bisa sampai B plus dan B min. Kita akan lakukan penyolderan. Oke, kita hidupkan soldernya saya menggunakan dimmer. Soldernya menggunakan dimmer dan tujuan untuk
menghemat penggunaan listrik, karena ketika tidak digunakan dimmer bisa diatur untuk mengatur tegangan kerja solder. Ini soldernya. Oke, kita panaskan solder. Oke, wah ini timahnya habis nih. Kita siapkan plug untuk memudahkan penyolderan. Kalau yang konektor ini kita harus menggunakan cairan tambahan, plug cair. Ini plug cair ini bisa digunakan. Ini khusus untuk melakukan penyolderan pada bahan selain tembaga. Jadi ini karena konektor baterai ini terbuat dari plat besi atau sejenisnya, maka ketika melakukan penyolderan ini harus menggunakan plug cair ya. Tapi kalau untuk penyolderan standar kita cukup menggunakan plug yang model seperti ini. Ini murah, di online kisarannya sekitar 5 ribuan per tube. Jadi oke, kita lakukan, kita taruh plug pada tiap konektor baterainya. Ini kita akan melakukan penyolderan ulang seluruhnya ya dari. Oke, kita tunggu soldernya apakah sudah panas. Oke, kita tes apakah sudah panas. Nah, untuk memudahkan untuk memastikan kita tidak terhirup uap saat melakukan penyolderan, maka saya menggunakan bantuan kipas angin kecil yang saya modif dari bekas pendingin laptop. Oke, kita tes dulu. Apabila untuk memastikan kita lakukan, oke, kita lakukan penyolderan pada setiap konektornya. Itu B4, ini B2, ini B plus nya, ini kurang panas. Oke, B plus nya panas. Terus ini B3 nya, karena posisinya kita balik saja untuk mudah posisi penyolderan sisanya. Oke, kita coba pastikan lagi. Waduh, timahnya sudah selesai. Terus ini sisi yang satunya. Oke, kita tunggu, terus kita pastikan lagi apakah penyolderannya sudah baik. Oke, kita tes. Kita gunakan mode basah untuk melakukan pengujian terhadap penyolderan. Oke, yang ini, oke, yang ini,
yang terakhir backflash nya. Oke, kita coba ukur lagi, kita pindah di mode 200 volt, kita tes posisi prop hitamnya di min dan plusnya di backflash. Tes 20,2 ya, 20,2. Oke. Mungkin kita langsung lakukan pengujian dengan menguji pada unit bornya. Kita pastikan dulu posisi baut pengunci BMS nya sudah oke. Kita singkirkan dulu yang tidak diperlukan. Oke, kita tutup lagi pelindung baterai. Kita pasang. Untuk pengujian mungkin kita kunci 2 dulu ya, jangan seluruhnya. Kita pastikan ini sekedar informasi bahwa jenis mata obengnya tuh bintang ya, bintang nomor 7 kalau tidak salah. Oke, kita kunci 2 dulu ya. Oke, secara silang. Satunya lagi. Kita ukur lagi, kita ukur dulu sebelum dikasih beban positifnya. Oke, 19,7 ya. Oke, kita coba dengan unitnya apakah berhasil. Wah, oke, setelah kita cek kembali ternyata BMS nya bermasalah. MOSFET ini juga, MOSFET 2 channel ini saya coba copot, ternyata coba didekatkan, kita ukur. Harusnya ketika drain dikasih prop hitam, maka itu coba ditunjukkan di itu short. Jadi antara drain dan short itu short gitu tuh. Short berarti ini bermasalah, sehingga untuk lebih praktisnya kita akan lakukan penggantian BMS. Oke, saya tunjukkan model BMS nya. Ini model BMS nya. Ini model BMS nya sama persis, jenisnya sama, yaitu LXT. Bahkan di yang baru ini MOSFET nya 3 ya, berarti sebenarnya kalau dari sisi penguatan arus berdasarkan kapasitas baterai, yang jelas yang akan kita ganti ini kapasitasnya lebih besar. Nah, ini komponen yang bermasalah, ini MOSFET nya. Ini waktu dilepas menggunakan blower tidak sempat divideokan, tapi ini diganti karena saya ordernya 2, jadi satunya saya sudah langsung pasang di unitnya. Mari kita tes. Artinya ini yang posisi rusak ya. Ini kita tes berapa voltasenya. Kita tes.
19 volt ya, 19 volt. Oke, coba kita paskan di 20. Nah, 20 volt ya, beda skalanya tapi ya kurang lebih 20 volt ya. Ini pengukuran pada skala batas tertinggi 200 menunjukkan angka 20,2 volt, berarti sudah jadi. Oke, kita tes menggunakan agak keras ya, kita tes menggunakan ini. Nah, sudah normal, sudah normal. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi untuk jenis PMS ini, karena ini pun harganya tidak terlalu mahal, boleh dibilang terjangkau karena kisaran 30-an ribu, di bawah 50 lah. Kalau untuk daerah luar Jawa mungkin hitungan dengan ongkir jatuhnya sekitar 50-an ribu, tapi kita bisa tetap memanfaatkan baterai yang masih normal, jadi tidak perlu kita membeli paket baterainya secara utuh ya. Oke, sekian yang bisa disampaikan, sampai jumpa di tutorial berikutnya.